Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsata Iras, Pendeta Jemaat di Gemim Sentrum Manado, yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-26, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11, dalam tema mensyukuri berkat Tuhan dengan memberi persembahan. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup yang terus menerangi perjalanan kehidupan kami. Kami selalu yakin bahwa firman-Mu adalah kekuatan spiritual bagi kami. Kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena itu saat ini kami akan mendengar bersama-sama. Kami akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman-Mu. Taruhkanlah hikmat dan pengertian sorgawi untuk kami memahami dengan jelas apa kehendak firman Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Taruhlah perkataan-Mu di mulut hamba-Mu ini diperkatakan kepada banyak orang, supaya banyak orang percaya dan memuliakan Tuhan Yesus. Ini permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membaca Ulangan pasalnya yang ke-6. Ayatnya Ulangan pasal 26. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11 dalam perikop mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau
orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hidup orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah hidup yang bersyukur atau hidup yang mengucap syukur. Dengan kata lain bahwa bersyukur atau mengucap syukur itu adalah lifestyle, gaya hidup orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Mengapa kita bersyukur? Karena bersyukur itu adalah respons iman, adalah tindakan iman yang nyata yang mau kita persembahkan kepada Tuhan Allah. Karena ada banyak sekali berkat yang Tuhan hadirkan bagi kita. Kasih Tuhan sungguh melimpah ruah kita nikmati, sehingga kita harus mensyukuri semuanya. Kita tak dapat menjumlahkan, kita tak dapat menghitung berkat Tuhan. Ketika kita masih ada berdiri tegak sampai saat ini, ketika kita masih bernapas, ketika panca indera kita masih berfungsi dengan baik, ketika kita masih bisa beraktivitas, ketika kita masih bisa bekerja, kita bisa melakukan sesuatu, itu karena berkat Tuhan. Itu karena kasih sayang Tuhan bagi kita. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Tetapi ada banyak sekali alasan-alasan bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, karena itu saudara, saat ini kita dituntun melalui tema mensyukuri berkat Tuhan dengan memberi persembahan. Saudara yang kekasih, kita sudah membaca, mendengar bersama-sama tentang kitab Ulangan, di mana kitab Ulangan ini adalah pidato Musa yang terakhir ketika bangsa Israel mereka akan memasuki tanah Kanaan. Tanah Kanaan dikatakan adalah tanah yang berlimpah susu dan madunya. Itu berarti bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang subur yang diberikan Tuhan Allah kepada nenek moyang Israel, yaitu Abraham. Sekian lama mereka tinggalkan ratusan tahun, di mana nenek moyang dari bangsa Israel, yaitu Israel atau Yakub anak cucunya, mereka pergi ke Mesir karena terjadi masa paceklik, masa kelaparan di tanah Kanaan. Sementara di Mesir itu ada makanan, ada stok, ada persediaan makanan yang banyak. Karena di masa kelimpahan mereka sudah menabung, mereka sudah menyediakan makanan mereka. Dan itu semua adalah karena Yusuf orang Israel, dia sudah ada di tanah Mesir. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ketika bangsa Israel ini mereka menderita, mereka diperbudak oleh Firaun yang tidak mengenal Allah. Mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan Allah. Dan Tuhan mendengar jeritan penderitaan mereka, sehingga Tuhan sendiri yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir melalui Musa sebagai seorang pemimpin yang mengantar Israel keluar dari Mesir. Dan selama 40 tahun mereka ada dalam pengembaraan di bawah kepemimpinan Musa. Musa dia menyampaikan perintah Tuhan. Dia menjadi imam, jadi mediator. Ketika Tuhan mau berjumpa dengan umat, ketika umat mau berjumpa dengan Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, Musa tidak diizinkan Tuhan masuk tanah Kanaan. Karena itu regenerasi kepemimpinan bagi bangsa Israel ketika masuk tanah Kanaan itu diserahkan kepada Yosua, dan Yosua lah yang membawa Israel untuk menduduki kembali tanah Kanaan, tanah milik pusaka mereka. Nah, saudara-saudara, dalam pidato Musa kepada bangsa Israel, Musa mengingatkan mereka agar supaya mereka tidak melupakan Tuhan. Terutama lagi ketika mereka sudah ada di tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Ketika mereka hidup sebagai petani, bertani melalui hasil pertanian mereka, melalui hasil perkebunan mereka, maka hasil pertama dari tanah, dari hasil pertanian itu harus dibawa di mezbah Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan, ditaruh di dalam bakul, kemudian dibawa di mezbah Tuhan, dan oleh imam
akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan sebagai tanda terima kasih mereka kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan bagi mereka ketika mereka sudah ada di tanah Kanaan. Nah, itu berarti bahwa bangsa Israel harus meresponi berkat Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Hasil pertama itu adalah tanda bahwa yang terbaik yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Tuhan memberikan banyak berkat. Bahkan berkat Tuhan itu berlimpah ruah, tidak dapat dihitung atau dijumlahkan. Karena itu saudara, Musa ingatkan Israel harus mempersembahkan hasil pertama. Memberi yang terbaik untuk digunakan dalam pekerjaan mezbah Tuhan. Dan itu semua menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita senantiasa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita selalu mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Sebab hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Bahkan waktu kehidupan kita semua disediakan oleh Tuhan. Kita menikmati semuanya, ada berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena itu sekali lagi sebagai respons iman, tindakan iman yang nyata atas semua berkat kasih dan penyertaan Tuhan adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, akhir bulan September, tanggal 25 September, itu adalah pengucapan syukur bagi masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Semua kota kabupaten dari berbagai denominasi gereja yang ada, termasuk di dalamnya gereja Masehi Injili di Minahasa, kita merayakan hari pengucapan syukur. Nah, di hari pengucapan syukur, saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Apalagi Minahasa ini seperti negeri Kanaan, berlimpah susu dan madu. Ada banyak berkat Tuhan, ada banyak hasil pertanian yang ada di tanah Minahasa. Baik padi, jagung, ada cengkih, ada kelapa, ada vanili. Bahkan juga saudara, hasil-hasil bumi yang lain yang ada di daerah kita. Bahkan saudara, dari kecil di kampung menjadi tradisi bahwa setiap kali ada pengucapan, orang membawa hasil pertanian, hasil alam itu di mezbah Tuhan sebagai bentuk persediaan makanan, perbendaharaan di rumah Tuhan. Orang membawa cengkih, orang membawa hasil alam, orang membawa kelapa, orang membawa pisang dan seterusnya. Nanti itu semua selesai ibadah dilelang, diuangkan, dan uang itu digunakan untuk kerja pelayanan gereja Tuhan, menopang semua bentuk pelayanan di jemaat, di gereja Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita memberi dengan tulus, kalau kita memberi dengan sukacita, apalagi kita memberikan hidup kita seutuhnya untuk Tuhan, maka itu akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mempersembahkan persembahan natura, bahkan juga persembahan melalui sampul-sampul. Ada juga persepuluhan dan persembahan yang lainnya. Itu semua untuk perbendaharaan di rumah Tuhan. Bahwa sebagai umat Tuhan, kita bekerja sama untuk selalu menopang kerja pelayanan. Apalagi budaya orang Minahasa, budaya Mapalus. Sama-sama kita memberi untuk Tuhan. Sama-sama kita membangun jemaat Tuhan. Sama-sama kita membangun gereja Tuhan. Sama-sama kita menopang pekerjaan pelayanan gereja Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih, berilah yang terbaik untuk Tuhan. Hasil pertama itu adalah tanda yang terbaik yang kita mau persembahkan untuk Tuhan. Orangnya tidak mau kasih itu sisa-sisa Pak Tuhan. Tapi kita memberi yang terbaik, yang utuh. Lemak dari hewan atau hasil pertama. Itulah yang terbaik yang kita mau berikan untuk Tuhan. Sebab yang pasti saudara, ketika kita memberi untuk Tuhan, itu menjadi tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Bahwa kita mau menopang pekerjaan pelayanan gereja Tuhan. Kita juga membantu orang lain. Itu adalah tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan saudara ingat bahwa orang yang memberi untuk pekerjaan pelayanan Tuhan,
Bukan nanti kita jadi orang kaya. Bukan nanti ketika orang punya banyak doi. Bukan nanti orang punya banyak harta. Harta yang melimpah. Tapi apa adanya kita, saudara. Tuhan memberikan berkat bagi kita. Luar biasa, saudara. Ketika orang masih bernafas, itu adalah berkat Tuhan. Maka mari kita dengan waktu kehidupan yang Tuhan beri, dengan berkat yang Tuhan hadirkan bagi kita, kita topang terus kerja pelayanan gereja Tuhan. Apalagi di hari pengucapan syukur. Sebab saudara, menjadi tradisi juga bagi warga Minahasa. Ketika hari pengucapan syukur, orang menyediakan makanan, makanan dan minuman, bahkan berlimpah-limpah. Banyak yang pasiar, toh. Kalau dulu sebelum corona pengucapan syukur itu Minahasa di hari tersendiri, Minahasa Selatan di hari tersendiri, Manado di hari tersendiri, dan seterusnya. Tapi ini serentak, saudara. Tapi masih ada juga saudara-saudara kita yang datang pasiar patorang, sehingga menjadi satu tradisi kita selalu menyediakan makanan, minuman, bahkan berlimpah-limpah yang kita siapkan. Saudara, bukan berarti menyediakan makanan itu salah atau tidak penting. Silakan, saudara. Tapi ingat, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Persembahkanlah yang terbaik untuk Tuhan. Entahkah itu persembahan natura, bahan-bahan hasil alam, ataukah melalui sampul-sampul pengucapan syukur. Mari kita berikan yang terbaik karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita. Sebab ada kalanya, saudara, orang karena terlalu sibuk menyediakan makanan, so nyandak masuk gereja. Bahkan juga di hari pengucapan syukur, ada kalanya orang minum sampai mabuk, sampai lupa diri. Nyandak masuk gereja, tidak memberikan persembahan, bahkan tidak memberikan hidupnya untuk Tuhan. Tapi mari kita, saudara, di tahun 2022 ini, dalam kedewasaan iman kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita menopang kerja pelayanan gereja Tuhan. Sebab kita percaya kalau kita memberi yang terbaik, maka itulah ucapan syukur kita, persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan Allah. Kita hidup dengan memberi manfaat, faedah, bagi pekerjaan gereja Tuhan, juga bagi orang lain. Saudara, Albert Einstein, dia seorang yang pintar. Ketika dia ditanya, kamu mau jadi apa? Dia katakan, aku tidak ingin menjadi orang sukses, tapi aku ingin menjadi orang yang bermanfaat. Mengapa demikian, saudara? Dia mengatakan bahwa orang sukses itu dia mengambil lebih banyak daripada dia memberi lebih banyak. Sementara orang yang bermanfaat itu memberi lebih banyak daripada mengambil lebih banyak. Artinya, saudara, menjadi orang sukses belum tentu jadi orang bermanfaat. Tapi menjadi orang yang bermanfaat so pasti jadi orang sukses. Karena apa, saudara? Orang sukses bisa jadi angkuh. Orang sukses bisa lupa diri. Orang sukses bisa arogan. Sehingga dikatakan dia mengambil lebih banyak dari orang lain daripada dia memberi. Tapi orang bermanfaat, dia akan penuh dengan kerendahan hati, penuh ketulusan, bahkan penuh pemberian diri. Dia akan memberi untuk orang lain. Dia akan memberi untuk gereja Tuhan. Sehingga orang yang bermanfaat, dia mengambil sedikit dibanding dengan pemberiannya yang begitu banyak. Maukah saudara kita menjadi orang bermanfaat? Karena orang bermanfaat sekali lagi adalah orang yang sukses. Memang kerinduan kita jadi orang sukses. Tapi saudara, jadi orang sukses jangan lupa diri. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Miliki kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan, terhadap orang lain, agar supaya hidup kita memberi makna. Bahkan saudara, kita diingatkan, jangan menua tanpa arti. Jangan, saudara, hidup kita, usia kita bertambah, tapi kita tidak memberi faedah, manfaat bagi orang lain. Tapi ketika kita menua dengan penuh arti, dengan penuh manfaat, maka itu adalah hidup yang sesungguhnya.
Itu sejatinya orang yang percaya kepada Yesus. Sebab orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang selalu memberi hidupnya untuk hal-hal yang bermanfaat, berfaedah, dan jadi berkat bagi orang lain. Termasuk di dalamnya mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan yang terbaik yang kita miliki, mempersembahkan hasil pertama, persepuluhan kita untuk menopang kerja pelayanan gereja Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tuhan sumber berkat pasti akan memberkati kita. Tapi dengan catatan saudara, supaya kita dapat menikmati hidup, menjadi orang bermanfaat, jadi orang sukses, rajin bekerja dan berdoa. Ora et labora, sebab tanpa kerja sia-sia hidup kita. Tanpa doa juga sia-sia hidup kita. Tapi dengan doa, dengan kerja, ora et labora, maka Tuhan sumber berkat, Allah yang maha kaya, akan memberkati, bahkan selalu memberi hikmat, memberi kuat sehat bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan Allah yang baik, yang sangat mengasihi kami. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mengajarkan kami untuk selalu bersyukur, mengucap syukur, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Layakkan kami Tuhan dari hasil kerja usaha, dari setiap doa kami. Di sana ada berkat Tuhan yang melimpah. Kami juga diingatkan menjadi orang yang bermanfaat, bukan sekedar orang sukses, tapi bermanfaat bagi gereja Tuhan, bagi bangsa, bagi banyak orang. Sehingga Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Bapa di sorga, bagi mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube Tirsa Tairas ini, kiranya diberkati. Mereka yang bersuka cita, kuduskanlah sukacita mereka. Mereka yang bergumul, Tuhan beri jalan keluar. Ketika mereka lemah, kuatkan. Ketika mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Apapun yang menjadi gumul hidup kami, kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami selalu berserah dalam tangan Tuhan. Ini kami yang berdoa dalam nama Yesus kami bermohon, haleluya. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas bermohon kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara bisa mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, tekan tanda subscribe, like, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan jika Bapak Ibu Saudara berkenan, bagikanlah video ini di media sosial yang saudara-saudara miliki, agar supaya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Paka Tuhan mau paka lawiran. Amin.